Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, di video ini kita akan belajar mengenal divergen dan konvergen ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar pola-pola dalam trading. Kita tambah ilmu kita, belajar divergen dan konvergen. Pengertian konvergen dan divergen sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi pada situasi trading dibanding pada pengertian umumnya gitu. Jadi untuk menentukan konvergen dan divergen biasanya kita memakai indikator oskilator. Nah, indikator oskilator ini bisa MACD, bisa CCI, RSI, terus bisa stokastik. Nah, di video ini kita akan belajar menggunakan indikator stokastik ya. Nah, fungsi dari konvergen dan divergen sebagai sinyal untuk pembalikan atau reversal maupun sebagai kelanjutan harga nih teman-teman. Nah, jadi fungsi dari konvergen dan divergen ini bisa juga sebenarnya sih digunakan sebagai retracement, tetapi para trader banyak menggunakan sebagai pembalikan gitu dan juga sebagai kelanjutan harga. Nah, perbedaan konvergen dan divergen itu apa ya? Konvergen adalah kondisi di mana pergerakan oskilator searah dengan pergerakan harga. Dari seperti ini teman-teman. Ini posisi turun. Ini dia turun. Dan di sini dia turun. Ini disebut dengan konvergen. Jadi dari contoh di chart di atas, chart terlihat bergerak ke arah bawah searah dengan batang histogram pada MACD. Jadi dengan indikator MACD kita juga bisa melihat misalkan di chart utamanya sedang seperti ini. Nah, di chart bawahnya juga terlihat seperti ini. Nah, ini kita bisa sebut konvergen teman-teman. Oke. Nah, divergen adalah kondisi di mana pergerakan oskilator tidak searah dengan pergerakan harga. Nah, jadi ini kebalikan dari konvergen teman-teman. Antara oskilator sama harga, divergen ini berkebalikan. Nah, jadi divergen itu dibagi menjadi dua, yaitu regular divergen. Jadi suatu regular divergen digunakan sebagai tanda kemungkinan untuk pembalikan tren. Nah, kalau konvergen tadi untuk kelanjutan tren. Nah, jika harga sedang membentuk daerah lebih rendah atau lower-lower, tetapi oskilator membentuk rendah yang lebih tinggi, higher low atau HL, ini dianggap sebagai regular bullish divergen, teman-teman. Nah, hal ini biasanya terjadi pada akhir sebuah tren turun. Jika oskilator gagal membuat lower-lower yang baru, kemungkinan bahwa harga akan naik. Nah, kita lihat gambarnya di slide selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Berikut gambar regular bullish divergen ya teman-teman. Nah, jadi ketika harga ini turun, terus naik retracement turun lagi, di sini ada kita melihat lower-lower, ternyata di oskilator ini dia yang ini searah, dan ketika dia ini seharusnya dia begini, tetapi kenyataannya tidak teman-teman, dia naik ke atas seperti ini gitu. Jadi pada area ini adalah terbentuknya bullish divergen gitu. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan paham ya. Jadi antara chart utama dan chart kedua pada oskilator tidak sesuai pergerakannya. Nah, jika harga membentuk tinggi yang lebih tinggi atau higher high dan oskilator yang membentuk
tinggi lebih rendah, lower high, maka dinamakan regular bullish divergence teman-teman. Nah, jadi jenis regular bullish divergence terjadi jika tren naik. Jadi seperti kebalikan yang tadi kita lihat bullish divergence teman-teman. Nah, ini ketika dia tren naik dan di osilator ini dia seharusnya dia naik seperti ini, ternyata dia turun gitu teman-teman. Jadi sinyalnya itu ada di dua ini dan ini gitu teman-teman. Nanti kita bisa praktek di MetaTrader ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kan tadi di divergence itu ada dua jenis. Yang pertama regular divergence, yang kedua adalah hidden divergence. Divergence tidak hanya terjadi pada potensi pembalikan nih teman-teman. Dia juga dapat digunakan sebagai tanda kelanjutan. Nah, sebelumnya yang kita pelajarin tadi convergence sebagai kelanjutan, di sini juga hidden divergence juga bisa kita pakai sebagai tanda untuk kelanjutan gitu teman-teman. Oke. Nah, hidden bullish divergence terjadi ketika harga membentuk rendah yang lebih tinggi. Ini kita bicara tentang hidden bullish divergence dulu. Terjadi ketika harga membentuk rendah lebih tinggi, higher low, namun osilator membentuk lebih rendah. Nah, hal ini dapat dilihat ketika price berada dalam tren naik setelah harga membentuk rendah lebih tinggi dan menjadi osilator membentuk rendah lebih rendah. Jadi kebalikan dari tadi regular convergence teman-teman. Nah, jadi ketika pair ini sedang turun, lalu dia ada di sini indikasi pembalikan, tetapi di osilatornya dia masih menunjukkan tren turun seperti ini, dan ini juga bisa kita indikasikan sebagai adanya sinyal pembalikan gitu nih. Kalau seharusnya convergence kan seperti ini. Ketika dia tren turun seperti ini, dia harusnya kan seperti ini teman-teman, lower seperti searah seperti ini nih convergence gitu. Jadi kebalikan juga dari bullish divergence seperti ini, ketika dia turun dan ininya dia harusnya dia seperti ini turun, tetapi realitanya dia naik seperti ini gitu loh. Nah, ini jadi kalau untuk divergence, convergence dia searah. Kalau untuk regular, misalkan bullish divergence, yang dia sini sedang turun, dia ini naik ke atas, osilatornya, dan terlihat pada hidden bullish seperti ini. Nah, jadi ini juga kita bisa katakan sebagai suatu pergerakan yang abnormal. Nah, kalau ini masih normal gitu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk hidden bearish divergence. Sama seperti contoh yang saya jelaskan tadi, ketika dia harga tren sedang naik dan dia di sini ada turun. Nah, seperti ini teman-teman. Tetapi osilatornya harusnya dia turun seperti ini juga, tetapi dia naik. Nah, ini bisa juga kalau kita biasa kita sebut itu ini teman-teman. Di sini ada momentum gitu, momentum untuk melakukan pembalikan arah gitu. Nah, jadi mungkin di video selanjutnya kita belajar tentang momentum, beberapa jenis yang indikasi kita bisa melihat itu adalah momentum atau tidak. Nah, jadi kita nanti cara transaksi bertransaksinya kita bisa lihat di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi jika kita sebagai trend follower nih, maka kita harus mendedikasikan waktu untuk menemukan hidden divergence ini gitu. Jadi ya kita harus ini sih terus belajar sih teman-teman, agar kita bisa jeli melihat pola-pola yang terbentuk seperti ini. Nah,
Video selanjutnya kita akan praktek di MetaTrader untuk mencari satu-satu tentang convergen, regular bullish divergence, terus hidden bullish divergence, dan bearish divergence, serta hidden bullish divergence. Nah, jadi mudah-mudahan teman bisa paham dari video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah selesai melihat teori ini, bisa lagi belajar di MetaTrader nanti di video selanjutnya. Dan terima kasih teman-teman sudah sampai di video ini untuk belajar. Semoga ilmu yang kami share bisa dipahamin dan bisa dimengerti, karena kita belajar secara simpel dan sederhana saja, benar-benar dari dasar forex itu seperti apa. Karena dalam trading forex kita tidak bisa langsung jadi langsung bisa gitu. Jadi setidaknya kita harus memiliki beberapa ilmu, mungkin itu bisa kita pakai atau tidak, nantinya dari latihannya kita sendirilah yang akan terbentuk gitu teman-teman. Oke, terima kasih, salam profit, idealpip.com.